Brand League sendiri aja menurut gua merupakan brand lokal yang mampu menghasilkan sepatu basket yang sangat proper, yang bagus. Yang bisa dibilang kalau mereka masih terus berinovasi sampai dengan hari ini, bisa jadi mereka merupakan brand sepatu basket lokal terbaik gitu. Dan brand yang kayak gini berkolaborasi sama Easer James, dimana yang kalau bikin sebuah karya tuh nggak pernah main-main gitu loh, bener-bener dipikirin. Tentu saja kolaborasi ini menghasilkan sepatu basket yang nggak kaleng-kaleng. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket League Hyper Strike. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, menggigit dengan sangat baik, almost perfect. Semua manuver tercover, bahkan gue berasa lebih cepat dan lebih tajam karena bisa stop on a dime. Gila sih, translucent rubber emang kalau buat indoor tuh sadis. Kemudian ketika gue bawa ke lapangan outdoor, ada penurunan, tapi nggak drastis. Penurunannya tuh nggak jauh lah, nggak signifikan. Paling kalau udah mulai ketempelan banyak debu, baru tuh mulai slip-slip. Tapi asalkan abas kalian rajin wipe off tractionnya, ini sih sangat amat bisa diandalkan, bahkan di lapangan outdoor yang berdebu sekalipun. Kemudian traction herringbone-nya ini kan termasuk cukup rapat ya, jadi masih memungkinkan ketempelan kotoran ataupun kerikil. Jadi abas kalian mesti rajin-rajin bersihin sesudah pakai sepatu ini supaya kinerja traction-nya bisa tetap baik. Untuk durability-nya aman lah ini kalau abas kalian pengen pakai tempur terus-terusan di lapangan outdoor. Ini pun setelah beberapa kali pemakaian indoor dan outdoor, kalau gua dorong-dorong traction pattern-nya tuh masih pada keras-keras semua. Terus juga masih dalam kondisi yang prima, masih pada dalam-dalam banget, nggak ada yang kelihatan botak atau terkikis parah gitu. Aman lah ini. Kemudian bahan rubber outsole-nya ini sedikit squeak. Awalnya sih nggak squeak, tapi ternyata setelah beberapa kali pemakaian, mungkin bahan rubber outsole-nya udah break in, baru deh pas buat tes lagi, agak sedikit squeak. Tentu aja squeak ataupun nggak squeak itu tuh nggak ada hubungannya sama performa traction, cuma enak didengarnya aja cacit-cacit. Terus ini heel to toe transitionnya termasuk yang smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot sudah dibuat rounded. Di bagian tengah-tengahnya pun ini outsole-nya nggak berasa flat, masih kayak ada lekukan-lekukannya gitu, kayak ngikutin bentuk telapak kaki. Keseluruhan materialnya juga termasuk gampang ngeflex. Udah gitu ada beberapa cutout juga di bagian outsole-nya, ini juga bikin sepatunya tuh jadi enteng. Ini heel to toe transition-nya sangat amat mendukung untuk abas kalian akselerasi. Next untuk cushionnya, well kalau buat gua ini sih sebenarnya bisa dibilang sepatu basket lokal dengan setup cushioning terbaik ya. Jadi feels cushioning-nya tuh berasa sedikit soft, lebih banyak ke bouncy-nya. Kemudian di bagian heel-nya itu berasa lebih tebal, jadi impact protection di bagian heel tuh lebih enak. Terus ke bagian forefoot itu semakin menipis. Bahkan menurut gue berasa agak keras ya di bagian forefoot. Jadi untuk impact protection di bagian forefoot tuh agak kurang. Tapi secara core feel ini masih dapat banget, kaki masih berasa dekat dengan tanah. Terus juga termasuk cushioning yang responsif. Jadi buat dipakai bermanuver, buat dipakai gocek-gocek tuh enak banget lah. Jadi berasa lebih lincah gitu pakai sepatu ini. Tapi balik lagi, kalau untuk impact protection menurut gua agak standar lah. Kalau buat abas kalian yang dengkulnya masih pada sehat, buat para young bloods ini sih udah cukup banget impact protectionnya. Tapi kalau buat yang pernah punya histori cedera lutut atau yang emang abas kalian benar-benar cari impact protection, sepatu ini bukan yang terbaik lah. Oke, ini ada fun fact nih mengenai cushionnya. Gue berasa cushioning di League Hyper Strike ini berasa agak lebih keras kalau dibandingin sama League Shift Insane yang 2.0 yang warna merah itu. Padahal kan ini setup cushioningnya kan sama-sama League Shift ya. Tapi entah kenapa yang di sepatunya League Hyper Strike ini berasa lebih keras. Dan ternyata setelah gue kulik tuh, gue masih ada kan sepatunya League Shift Insane yang warna merah. Setelah gue bongkar insole-nya kurang lebih sama gitu. Terus ternyata perbedaannya ada di strobel board. Kalau di strobel board yang League Shift Insane yang warna merah, itu strobel boardnya pakai yang strobel board lunak gitu, yang kayak karet. Sedangkan kalau yang di League Hyper Strike ini strobel boardnya pakai traditional strobel board yang keras gitu.
Nah, ini ternyata yang sangat membedakan kenapa di Leak Shift Insane yang warna merah itu, yang 2.0, itu berasa lebih empuk gitu, lebih membal juga. Sayang banget sih, kenapa di Leak Hyperstrike ini nggak dikasih setup strobe board yang sama dengan Leak Shift Insane 2.0 tersebut. Lanjut ke material. Ini sih upper materialnya netral aja sih. Dibilang mewah ya enggak, ya kan, cuma mesh upper doang. Tapi berasa enak di kaki sih iya gitu loh. Termasuk zero break-in time, dari awal penggunaan udah langsung enak, langsung lentur mengikuti pergerakan kaki. Terus juga termasuk breathable juga, ya iyalah ini penuh dengan mesh gitu kan. Berarti kan banyak ventilasi udara ya, jadi sirkulasi udara di dalam sepatu ini berasa enak lah. Material tali aman, cukup ikat satu kali aja, nggak pernah lepas-lepas selama gue pakai sepatu ini. Padding lidahnya agak pas-pasan, jadi kalau abas kalian emang dapat sizingnya tepat, ngikatnya pas-pasan gitu, nggak terlalu kenceng, ya nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Tapi kalau udah berasa sizingnya salah, terus ngikatnya kenceng, wah itu berasa tuh ngeganjel banget tuh di pergelangan kaki depan tuh, nggak enak. Sedangkan untuk padded collarnya meskipun nggak berasa istimewa-istimewa banget, nggak berasa tebel, padat gitu ya, tapi ternyata setelah dipakai cukup sih ya, sekitaran pergelangan kaki berasa nyaman, terus juga nggak ada masalah heel slip. Nah, paling kekurangan dari materialnya itu ada di bagian resletingnya. Ketika kita udah ngikat tali sepatunya, itu kan jadi ada simpulnya. Nah, itu bikin susah resletingnya untuk ditarik sampai ke paling atas. Dan kalaupun gua paksain, tiba-tiba nanti resletingnya bisa kebuka gitu. Bagian agak bawahnya itu kebuka. Jadi akhirnya karena gue takut malah ngerusak nanti ya, malah resletingnya rusak sekalian, jadi akhirnya gue narik resletingnya tuh cuma sampai bagian simpul tali sepatu aja. Udah nggak gue lanjutin aja, udah biarin di bawah simpul tali sepatu aja. Itu udah cukup sih. Secara lockdownnya nanti juga bikin lebih enak, tapi juga nggak bikin si resletingnya ini jadi rusak. Dan menurut gue tetap enak dilihat sih. Next, untuk fitnya, abas kalian bisa upsize dari sepatu basket Leak abas kalian yang biasanya, atau kalau nggak pernah pakai Leak berarti upsize lah dari sizing Nike abas kalian. Kayak gue biasanya pakai 43, maka di sepatu ini gue harus upsize ke 44. Karena ini tuh bentuk sepatunya bener-bener narrow gitu ya di bagian forefootnya. Jadi kalau true size nggak enak sih, berasa clinkingnya tuh kegencet banget. Jadi upsize sudah paling enak, cuma kekurangannya jadinya ada banyak ruang kosong tuh di bagian ujung toe sepatu ini. Untungnya bagian atasnya itu nggak bubbly, terus juga samping kanan kiri berasa pas. Nah, bicara lockdown, ini termasuk istimewa. Yes, lockdownnya tuh istimewa, berasa kaki bener-bener dipeluk. Karena ini lacing sistemnya aja udah menarik banget ya. Jadi si lubang-lubang ikatan tali sepatunya itu dihubungkan ke material synthetic leather yang nyambung ke seluruh bagian samping sepatu ini. Jadi ketika kita narik ikatan tali sepatunya, si bahan synthetic leather yang ada di samping-sampingnya ini ikut narik keseluruhan sepatu ini tuh, jadi memberikan kuncian yang luar biasa enak di bagian midfoot. Belum lagi kalau abas kalian narik resletingnya itu langsung berasa kayak semakin dipeluk lagi. Jadi kaki itu di dalam sepatu ini bener-bener nggak bisa kemana-mana deh. Terus di bagian heelnya juga nggak ada masalah heel slip. Jadi nih, wah ini lockdownnya enak banget lah, istimewa. Terakhir untuk supportnya, paling cuma ada masalah supportnya sedikit banget di bagian lateral. Jadi di bagian lateral ini kalau yang di bagian toe boxnya itu memang material uppernya kan kurang kuat ya, cuma mesh upper gitu ya, meskipun ini double layer, tapi tetap berasa kaki tuh kayak agak mau keluar-keluar gitu, kelingking gue kayak agak mau keluar-keluar ketika gue melakukan pengereman dengan kaki samping. Tapi untungnya kan di bagian samping ini ada material synthetic leather yang terhubungkan dengan lacing system tadi yang bikin lockdownnya tuh bagus banget, sehingga ya di bagian sisanya, di bagian lateral itu aman semua. Jadi bener-bener cuma di bagian yang ujung toe-nya doang, di bagian kelingking depan doang tuh yang berasa kayak mau keluar-keluar. Sisanya sih aman. Belum lagi masih ada outrigger ya kan, outriggernya no gimmick, ini bener-bener kepake. Udah gitu base-nya sepatu ini juga termasuk cukup lebar, jadi stabil lah ketika gue mendarat habis lompat ataupun ketika melakukan berbagai manuver.
Udah sih, sisanya benar-benar nggak ada masalah. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, terus di bagian dalamnya si mesh upper ini sebenarnya kayak ada material yang kaku-kaku gitu. Jadi ketika gua ngerem pakai kaki depan itu berasa ketahan. Support bagian belakang ada internal TPU heel counter yang kerasnya udah cukup banget, ketinggian, lebarnya semuanya oke. Plus nggak ada masalah heel slip, jadi berasa ankle-nya tuh aman lah dipeluk. Kemudian untuk torsional supportnya juga udah memadai banget, udah ada TPU shank plate, bikin sepatu ini nggak gampang dipelintir-pelintir, jadi kaki abas kalian nggak bakalan over twist. Oke lah, sekian performance review gue untuk sepatu basket League Hyperstrike ini. Menurut gue sih sepatu ini proper banget, oke banget, dengan harga retail 849.000 pun menurut gue masih sangat worth it. Apalagi ini produk lokal yang emang kelihatan dibuat dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan penuh pertimbangan gitu kan. Jadi well, support lah, abas kalian harus support produk-produk lokal kayak gini nih, supaya lokal brand tuh bisa semakin oke ke depannya, bisa menghadirkan sepatu-sepatu basket yang semakin baik lagi, semakin bisa berinovasi, ya kan? So, buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Fatty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.